Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Nah, dalam video kali ini kita akan mempelajari mengenai operasi hitung bilangan bulat. Nah, kalian tahu nggak apa itu bilangan bulat? Jika kalian belum tahu, mari kita lihat ya. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan negatifnya. Bilangan bulat dituliskan tanpa komponen desimal atau pecahan. Bilangan bulat terdiri dari 0, bilangan positif, dan bilangan negatif. Contohnya adalah min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kakak akan membahas mengenai jenis-jenis bilangan bulat. Yang pertama adalah bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif adalah bilangan asli yang dimuat dari angka 1 dan seterusnya. Yang kedua, bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif adalah lawan dari bilangan bulat positif terhadap operasi penjumlahan. Yang ketiga adalah bilangan bulat 0. Bilangan bulat 0 merupakan bilangan bulat yang bukan positif maupun bukan negatif. Nah, selanjutnya kakak akan membahas mengenai operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat adalah operasi hitung yang dilakukan terhadap bilangan bulat. Berikut ini yang dapat dilakukan pada bilangan bulat. Yang pertama adalah penjumlahan, yang kedua adalah pengurangan, yang ketiga adalah pembagian, dan yang keempat adalah perkalian. Nah, yang pertama yang akan kakak jelaskan adalah penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan adalah penambahan sekelompok bilangan atau lebih menjadi suatu bilangan yang disebut dengan jumlah. Lambang dari penjumlahan adalah seperti ini ya adik-adik, tolong diingat ya. Nah, adapun rumus-rumus dari penjumlahan yang pertama adalah positif dengan positif. Penjumlahan bilangan positif dengan positif. Suatu bilangan positif jika dijumlahkan dengan bilangan positif lainnya akan menghasilkan bilangan positif juga. Yang kedua adalah penjumlahan bilangan negatif dengan negatif. Suatu bilangan negatif jika dijumlahkan dengan bilangan negatif lainnya akan menghasilkan bilangan negatif juga. Dan yang ketiga adalah penjumlahan bilangan positif dengan negatif. Penjumlahan bilangan positif dengan bilangan negatif akan menghasilkan bilangan positif ataupun negatif, tergantung besarnya bilangan yang diperoleh. Jika bilangan positif lebih besar dari bilangan negatif, maka penjumlahannya akan menghasilkan bilangan positif. Begitupun sebaliknya, jika bilangan positif lebih kecil daripada bilangan negatif, maka penjumlahan akan menghasilkan bilangan negatif. Hal ini juga berlaku untuk penjumlahan bilangan negatif dengan positif. Jadi, bilangan positif dengan bilangan negatif akan menghasilkan positif ataupun negatif jika sebaliknya. Nah, selanjutnya kakak akan menjelaskan mengenai pengurangan. Pengurangan adalah kebalikan dari operasi penjumlahan. Adapun lambangnya adalah seperti ini adik-adik. Pengurangan bilangan positif dengan bilangan positif akan menghasilkan bertambahnya ke kanan. Pengurangan bilangan negatif dengan negatif hasilnya bertambah ke kiri. Pengurangan bilangan negatif dengan positif hasilnya bertambah ke kanan. Pengurangan positif dengan negatif bertambah ke kiri. Nah adik-adik, selanjutnya kakak akan membahas mengenai perkalian. Perkalian adalah proses penjumlahan yang berulang dengan melipat gandakan suatu bilangan sesuai dengan bilangan pengalinya. Lambang dari perkalian adalah seperti ini ya adik-adik, tolong diingat ya. Perkalian bilangan positif dengan positif. Perkalian dua buah bilangan positif akan menghasilkan bilangan positif. Yang kedua adalah perkalian bilangan negatif dengan negatif.
Perkalian dua buah bilangan negatif akan menghasilkan bilangan positif. Perkalian bilangan positif dengan negatif. Perkalian bilangan positif dengan negatif akan menghasilkan bilangan negatif, begitupun sebaliknya. Jadi, apapun yang dikalikan dengan positif, hasilnya pasti negatif. Nah, selanjutnya kakak akan membahas mengenai pembagian. Pembagian adalah proses aritmatika dasar di mana satu bilangan dipecah rata menjadi bilangan yang lebih kecil sesuai dengan bilangan pembaginya. Adapun lambang dari pembagian adalah seperti ini adik-adik, tolong diingat ya. Pembagian bilangan positif dengan positif. Pembagian dua bilangan positif akan menghasilkan bilangan positif. Pembagian bilangan positif dengan negatif akan menghasilkan bilangan negatif, begitupun sebaliknya. Jika positif dibagi negatif akan menghasilkan hasil negatif juga. Pembagian bilangan negatif dengan negatif akan menghasilkan bilangan positif. Nah, selanjutnya kakak akan menjelaskan mengenai garis bilangan. Garis bilangan adalah suatu bilangan lurus yang setiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Bilangan bulat ditunjukkan dengan lambang titik-titik tertentu yang berjarak sama sepanjang garis ini. Nah, selanjutnya kakak akan menjelaskan mengenai garis bilangan. Berdasarkan gambar di atas, bilangan 1, 2, 3, dan 4 terletak di sebelah kanan 0, dan bilangan min 1, min 2, min 3, dan min 4, dan seterusnya terletak di sebelah kiri 0. Jika kita amati garis bilangan di atas terletak bahwa semakin ke kanan letak suatu benda, maka bilangan akan semakin besar. Maka akan berlaku hubungan jika A terletak di sebelah kiri B, maka nilai A akan lebih kecil dari nilai B. Dan jika A terletak di sebelah kanan B, maka nilai A akan lebih besar dari nilai B. Nah, selanjutnya kakak akan membahas mengenai sifat-sifat pada garis bilangan. Adik-adik, ini tolong diingat ya adik-adik, agar kita mengerti menggunakan garis bilangan pada saat kakak menjelaskan contohnya nanti ya. Jika penjumlahan maju, jika pengurangan mundur, jika tanda positif ke kanan, jika tanda negatif ke kiri, dan tanda tidak sama berbalik arah. Tolong diingat ya adik-adik agar kalian mengerti jika kakak berikan contoh nanti ya adik-adik. Nah, adapun alat peraga yang kakak gunakan nanti dalam menjelaskan contohnya seperti ini adik-adik, agar kalian lebih mengerti. Oke adik-adik, untuk lebih memahami materi ini, kita lanjutkan ke contoh soal ya. Nah, sekarang kakak akan menggunakan alat bantu, yaitu alat peraga. Nah, di sini nama alat peraga yang kakak gunakan adalah papan perjalanan. Adapun unsur-unsur yang ada pada alat peraga ini adalah yang pertama, bilangan-bilangan yang akan nanti kita gunakan dan kita misalkan sebagai jalan. Dan ada salah satu tokoh yang akan kita gunakan, kita sebut saja namanya Tony ya adik-adik. Oke adik-adik, sebelum kita ke latihan soal, diingat kembali ya konsep dari operasi bilangan bulat. Yang pertama, penjumlahan berarti maju, pengurangan berarti mundur. Jika tandanya positif berarti arahnya ke kanan, jika tanda negatif arahnya ke kiri, dan jika ada tanda tidak sama maka berbalik arah. Diingat ya adik-adik. Oke, sekarang kita lanjutkan ke latihan soal. Oke adik-adik, kita lanjutkan ke soal yang pertama mengenai operasi penjumlahan bilangan bulat ya. Dicermati ya soalnya. Ada seorang anak laki-laki bernama Tony. Tony sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak.
Mula-mula Tony berada di titik 0. Kemudian Tony melangkahkan kaki ke depan sejauh 2 langkah. Kemudian ia melangkahkan kakinya lagi sejauh 3 langkah. Di titik berapakah Tony berdiri saat ini? Oke adik-adik, diingat ya soalnya. Nah, untuk mempermudah kita mengerjakan soal, kita gunakan papan perjalanan atau alat peraga yang sudah kakak sediakan ya. Oke, yang pertama Tony mula-mula berada di titik 0. Kemudian Tony melangkah ke depan sejauh 2 langkah. Nah, karena Tony melangkah ke depan, otomatis dia ke arah yang positif, melangkah sebanyak 2 langkah. 1, 2. Selanjutnya Tony melangkah kembali sebanyak 3 langkah ke depan. Jadi dia juga mengarah ke tanda positif. 1, 2, 3. Nah adik-adik, jika kita ilustrasikan ke dalam bentuk matematika, maka 2 ditambah 3 hasilnya 5. Jadi Tony berdiri di titik yang terakhir, yaitu di bilangan yang berada di titik 5. Nah adik-adik, bagaimana? Sudah bisa dipahami ya? Oke, kita sekarang lanjutkan ke soal yang kedua. Dicermati kembali adik-adik. Oke adik-adik, sekarang kita lanjutkan ke operasi hitung pengurangan bilangan bulat ya. Dicermati ya soal yang pertama. Ada seorang anak laki-laki bernama Tony. Tony sedang melangkahkan kakinya di atas lantai sampai 1. Mula-mula Tony berada di titik 0. Kemudian Tony melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kakinya ke belakang sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Tony berdiri saat ini? Nah adik-adik, untuk mempermudah kita menyelesaikan soal ini, kita gunakan alat peraga yang sudah disediakan ya. Pertama, Tony berada di titik 0. Selanjutnya Tony melangkahkan ke depan sebanyak 4 langkah. Jadi Tony melangkah ke depan sebanyak 4 langkah ya adik-adik. 1, 2, 3, 4. Jadi Tony pertama berada di titik 4. Kemudian Tony melangkahkan kaki ke belakang sebanyak 5 langkah. Jadi Tony mundur ya adik-adik ke belakang sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jika diilustrasikan ke dalam bentuk matematika, bisa kita tuliskan 4 dikurangi 5. Dan hasilnya adalah negatif 1. Jadi posisi terakhir atau titik terakhir yang ditempati Tony adalah negatif 1. Nah adik-adik, bagaimana? Bisa ya? Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal yang kedua. Untuk soal yang kedua yaitu 3 dikurangi 6. Yang pertama kita anggap Tony di posisi 0. Selanjutnya melangkah ke depan sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Tony berada di titik yang bernomor 3. Selanjutnya Tony karena dikurangi, Tony mundur sebanyak 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi hasilnya adalah negatif 3. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjutkan ke operasi hitung yang ketiga. Lanjut. Oke adik-adik, sekarang kita lanjutkan ke operasi hitung perkalian bilangan bulat ya. Dicermati ya soalnya. Untuk soal yang pertama, seorang anak kecil ingin melompat sebanyak 3 kali. Dalam 1 kali lompatan, dia akan melewati 2 lantai. Nah, di titik berapakah anak kecil itu akan berhenti? Oke, untuk mempermudah kita menyelesaikan soal yang diberikan, kita gunakan alat peraga yang sudah disediakan ya adik-adik. Pertama, kita anggap anak kecil tersebut berada di titik 0. Selanjutnya, karena dia melompat sebanyak 3 langkah ke depan, dan dalam 1 kali lompatan dia akan melewati 2 lantai. Nah, kita anggap seperti ini ya di awal. Karena dalam 1 kali lompatan dia melewati 2 lantai, maka dia akan maju sebanyak 2 langkah ya adik-adik. 1, 2. Selanjutnya ini lompatan yang pertama. Selanjutnya dilanjutkan ke lompatan yang kedua sebanyak 2 lantai lagi ya adik-adik. 1, 2. Nah, untuk lompatan yang terakhir yaitu lompatan yang ketiga juga sebanyak 2 lantai. 1, 2.
Nah, jadi jika kita ilustrasikan ke dalam bentuk matematika, maka bisa kita tulis 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi posisi terakhir dari anak kecil tersebut adalah 6. Nah, bagaimana adik-adik? Bisa dipahami ya? Oke adik-adik, kita lanjutkan ke soal yang kedua ya. Negatif 2 dikali 3. Untuk mempermudah kita mengerjakan soalnya, kita gunakan alat peraga yang sudah tersedia ya adik-adik. Pertama, kita anggap berada di titik 0. Selanjutnya, melangkah sebanyak 2 langkah dan melompat sebanyak 3 kali. Nah, pertama melangkah sebanyak 2 langkah untuk lompatan yang pertama ya. Karena ada tanda negatif, maka kita melangkahnya ke kiri. 1, 2. Ini untuk lompatan yang pertama. Selanjutnya lompatan yang kedua, 1, 2. Dan untuk lompatan yang ketiga, 1, 2. Sehingga negatif 2 dikali 3 itu hasilnya adalah negatif 6 ya adik-adik. Oke adik-adik, bagaimana? Sudah bisa dipahami ya? Selanjutnya kita lanjutkan ke soal operasi hitung pembagian bilangan bulat ya. Oke adik-adik, sekarang kita lanjutkan ke operasi hitung pembagian bilangan bulat ya. Dicermati soalnya ya adik-adik. Seorang ibu membeli buah apel sebanyak 6 buah. Nah, selanjutnya akan dibagi sama banyak kepada ketiga anaknya. Berapakah buah apel yang didapatkan oleh ketiga anaknya tersebut? Oke, untuk mempermudah kita mengerjakan soalnya, kita gunakan alat peraga yang sudah disediakan ya adik-adik. Nah, yang pertama, kita melangkah ke depan sebanyak 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, titik patokannya adalah di angka 6. Selanjutnya, berapakah masing-masing anak mendapatkan buah apel yang dibeli oleh ibu? Untuk anak yang pertama, 1, untuk anak yang kedua 1, dan untuk anak yang ketiga 1. Nah, sisanya ada lagi 3 adik-adik. Untuk anak yang pertama 2, untuk anak yang kedua 2, dan untuk anak yang ketiga 2. Jadi 6 dibagi 3 itu hasilnya 2. Oleh karena itu setiap anak mendapatkan 2 buah apel ya adik-adik. Nah adik-adik bagaimana? Sudah bisa dipahami ya? Oke, untuk memahaminya kembali kita coba ke soal yang kedua ya adik-adik. Adik, sekarang kita lanjutkan ke soal yang nomor 2 ya. Negatif 4 dibagi 2. Nah, karena ada tanda negatif, maka kita melangkahnya ke kiri sebanyak 4 langkah ya adik-adik. 1, 2, 3, 4. Jadi titik patokannya itu berada di negatif 4. Selanjutnya dibagi 2. Nah, jadi melangkah pertama sebanyak 2 kali. 1, 2. Dan yang kedua melangkah sebanyak 2 kali juga. 1, 2. Jadi negatif 4 dibagi 2 hasilnya negatif 2 ya adik-adik. Nah adik-adik bagaimana? Sudah bisa dipahami ya?